Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Sige, yang saya kasih rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa artikel, dan ini artikel yang kedua pada sesi yang ketujuh ini berkaitan dengan Accounting Anomalies and Fundamental Analysis, a Review of Recent Research Advance. Dan kebetulan ini ditulis pada tahun 2010, jadi memang sudah agak lama. Untuk yang pertama, yaitu berkaitan dengan pendahuluan. Penelitian ini mereview literatur berkaitan dengan anomali akuntansi dan juga analisis fundamental. Peneliti berfokus pada riset yang telah dipublikasikan atau didistribusikan setelah tahun 2000, terutama pada artikel yang menjelaskan berkaitan dengan anomali akuntansi, analisis fundamental peramalan laba masa depan, keamanan pengembalian, dan juga menjelaskan metode riset empiris yang digunakan pada penelitian tersebut. Tema utama pada survei ini berfokus pada tujuan utama, yaitu berkaitan dengan laporan keuangan yang dapat membantu investor membuat keputusan dalam alokasi portofolio. Harapannya apa? Harapannya bahwa investor bisa menggunakan informasi dari laporan peramalan laba entitas, pengestimasian risiko laba, dan melakukan penilaian terhadap nilai intrinsik perusahaan yang juga bisa dibandingkan dengan harga observasi pasar. Penelitian ini menggunakan peramalan aktivitas sebagai prinsip utama dan memang harus digunakan dalam riset anomali akuntansi dan analisis fundamental. Nah, apa sih kaitannya dengan penelitian sebelumnya? Penelitian ini menyediakan literatur yang berfokus pada survei arsip. Jadi melakukan penggalian dari beberapa dokumen yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan anomali akuntansi dan analisis fundamental. Mungkin memang penelitian ini memang memiliki beberapa hal atau kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu, misalkan Kotari 2001 dan juga Lee tahun 2001, dan mungkin terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan, dan justru hal itu akan menjadi salah satu acuan dalam penelitian kualitatif ini. Baik, bagaimana cara peneliti itu melakukan riset mendalam? Yang pertama yaitu menggunakan riset atau analisis sitasi dan juga analisis klaster dalam penelitian terdahulu. Survei penelitian ini berfokus pada riset yang telah terpublikasikan setelah tahun 2000. Sebagai langkah awal, peneliti menggunakan data sitasi akademik untuk mengidentifikasikan dampak atau impact riset tersebut pada anomali dan juga analisis fundamental. Menggunakan analisis sitasi ini atau analisis kutipan, peneliti sebenarnya ingin mengkuantitatifkan dampak riset sebagai salah satu fondasi yang solid dalam membangun literatur akuntansi. Nah, yang patut dicatat adalah data sitasi ini diambil dari dua website. Yang pertama yaitu website Easy Web of Science, dan yang kedua adalah Social Science Citation Index. Itu adalah data-data yang diambil oleh peneliti. Untuk yang pertama yaitu berkaitan dengan dampak sitasi atau impact sitasi yang bisa dicari di Google Scholar, dan kebetulan peneliti juga bisa mendapatkan langsung artikel tersebut dari penelitinya langsung. Jika kita lihat di dalam tabel yang sudah ditampilkan dalam layar, ini melihatkan 10 paper yang memiliki rata-rata tertinggi sitasi per tahunnya. Kita bisa lihat ada beberapa topik, misalkan ini yang paling atas yaitu Jegades dan Titman pada Journal of Finance tahun 2001 dengan judul Profitability of Momentum Strategies and Evaluation of Alternative Explanation. Dan memang ini ada beberapa hal yang digunakan oleh peneliti sebagai salah satu hal yang bisa dicari citasinya itu menggunakan Google Scholar. Ini memang tidak semua karena ada 10, tapi saya menyaduknya sebagian sebagai agar teman-teman juga bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh peneliti. Yang selanjutnya, peneliti menemukan bahwa
terdapat 54 artikel atau paper yang telah dipublikasikan di jurnal akuntansi dan juga memiliki rata-rata citasi tertinggi. Itu misalkan penelitian dari Richardson, Sloan, Scholliman, dan Tuna pada Journal of Accounting and Economics pada tahun 2005 yang membahas tentang actual reliability, earning persistence, and stock price. Dan itu memang menjadi salah satu paper yang sering disitasi berkaitan dengan topik ini, anomali akuntansi dan analisis fundamental. Nah, memang ada 10 teman-teman, tetapi ini menjadi saya cuplik saja agar teman-teman juga bisa memahami apa sih yang dijelaskan pada artikel yang sedang saya presentasikan. Nah, peneliti ini menggunakan analisis citasi ini untuk paper atau jurnal yang telah dipublikasikan atau working paper untuk mengidentifikasikan di mana paper riset ini itu bisa membahas anomali akuntansi dan analisis fundamental dan menjadi daya tarik tersendiri dari penelitian lain dan kemungkinan ini akan menjadi salah satu rujukan dari pengembangan penelitian atau literatur sejenis pada masa yang akan mendatang. Oleh karena itu memang peneliti ingin melihat bagaimana dampaknya ini ke depannya. Dan oleh karena itu peneliti menggunakan citasi dan juga analisis cluster. Nah, untuk analisis cluster sebenarnya peneliti itu akan membagikan beberapa cluster di mana itu sesuai dengan topik dari akuntansi atau topik ini, sehingga peneliti bisa membagikan beberapa jenis cluster yang dibahas pada topik-topik tertentu pada tema besar ini. Baik, untuk cara yang kedua, selain melakukan analisis citasi, peneliti itu juga ingin menangkap opini yang muncul, opini yang timbul dari akademisi dan juga praktisi. Akademisi mungkin yang akan memakai atau yang membuat beberapa artikel, beberapa insight berkaitan dengan working paper dan lain sebagainya. Sementara praktisi itu berfokus kepada orang yang mungkin akan menerapkan dari penelitian-penelitian tersebut. Nah, terdapat dua subjek yaitu kuesioner akademisi dan juga kuesioner dari praktisi itu sendiri. Nah, untuk praktisi itu menggunakan praktisi yang tergabung pada JFA Institute, di mana penelitian ini dikirimkan melalui online, yaitu melalui email, pada tahun 2019, tepatnya bulan Januari. Nah, sementara ada beberapa yang memang belum mengisi, dan habis itu diingatkan kembali pada tanggal 10 Februari tahun 2009. Dan secara keseluruhan, kuesioner ini ditutup pada tahun 2019 pada tanggal 12 Februari. Penyebaran kuesioner ini terutama pada praktisi itu menggunakan random sampling, jadi tidak terpilih-pilih, yang penting dengan cakupan praktisi yang bekerja di JFA Institute. Nah, untuk yang kedua yaitu kuesioner akademisi, sampel yang dipilih pada subjek ini, pada akademisi itu dipilih juga secara random, di mana melibatkan 40 peneliti dan juga 40 akademisi akuntansi yang terutama yang mengajar pada financial statement analysis pada program S2 manajemen. Kalau di sini berfokusnya pada MBA student. Nah, sampai dengan penutupan terdapat 63 dari 80 akademisi yang menjawab survei. Nah, ketika survei yang telah disampaikan itu terdapat 10 pertanyaan dan memang itu diperuntukkan untuk diisi bagi para praktisi dan juga akademisi untuk melihat opini yang muncul di dalam kuesioner tersebut. Nah, memang ada 10 pertanyaan, tapi saya tidak akan menampilkan semua, dan saya akan mengambil salah satu contohnya, yaitu pada pertanyaan nomor 10. Karena memang kalau semuanya akan dibahas akan sangat banyak sekali. Nah, pertanyaannya adalah, secara keseluruhan, apakah riset akademik mengenai anomali akuntansi dan juga trading strategi memiliki penekanan kepada beberapa hal yang disebutkan di bawah itu, misalkan theoretical foundation of strategy dan sebagainya, dan akan saya bahas satu persatu. Nah, berdasarkan hasil kuesioner tersebut, peneliti menemukan bahwa
akademisi itu memandang penelitian ini terlalu sedikit memberikan penekanan kepada landasan teoritis. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan tabel yang ada di bawah, Mas dan Mbak sekalian, bahwa 18 praktisi dan juga 56 akademisi itu memandang hal ini tidak memiliki cukup penekanan. Nah, namun baik akademisi maupun praktisi menyatakan bahwa penelitian saat ini tidak cukup mencerminkan biaya transaksi. Sebanyak 68% akademisi dan juga 46% praktisi percaya bahwa penekanan pada dampak pasar potensial dari pelaksanaan trading strategi, dan juga 59 akademisi dan 50% praktisi percaya bahwa penekanan yang terlalu kecil pada dunia nyata terlalu sedikit pada munculnya biaya perdagangan dan sebuah strategi. Dan itu memang harapannya memang itu bisa ditangkap oleh peneliti berkaitan dengan opini-opini yang muncul. Memang masih ada banyak pertanyaan yang ada di belakang ini, tapi memang satu yang akan dibahas secara spesifik, dan teman-teman bisa melihat bagaimana tiga pertanyaan itu mewakili opini yang muncul di tingkat praktisi dan juga akademisi. Jadi selain bentuk sitasi, analisis sitasi, peneliti itu juga ingin menangkap opini yang muncul di kalangan akademis dan praktisi berkaitan dengan topik utama kita, yaitu anomali akuntansi dan juga analisis fundamental. Baik, yang selanjutnya setelah tadi melakukan analisis citasi, yang kedua menjaring opini dari akademisi dan juga praktisi, yang selanjutnya peneliti juga ingin melihat bagaimana sih perjalanan dari tahun 2000 itu berkaitan dengan topik utama kita, yaitu anomali akuntansi dan juga analisis fundamental. Secara spesifik, peneliti itu membagi pada atau dalam 3 bagian. Yang pertama, framework penelitian. Yang kedua adalah beberapa elemen yang harus ada. Dan yang ketiga adalah melakukan beberapa kritik atau saran berkaitan dengan penelitian yang sudah muncul. Nah, yang pertama kita masuk yaitu berkaitan dengan framework penelitian. Jadi peneliti itu berpendapat bahwa framework penelitian atau peramalan ini menjadi sebuah inti dari penelitian anomali akuntansi dan analisis fundamental. Karena memang apa yang ingin diteliti itu berkaitan dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Misalkan menurut peneliti, peramalan return atau return ekspektasian, atau peramalan laporan keuangan masa depan, atau ekspektasi kinerja keuangan masa depan. Dan ini menjadi topik atau hal yang paling penting, yaitu berkaitan dengan peramalan. Nah, yang kedua berkaitan dengan beberapa elemen yang ada di dalam penelitian berkaitan dengan topik ini. Pertama yaitu misalkan ketika kita ingin membangun hipotesis, terutama hipotesis alternatif, itu peneliti harus menekankan pada hipotesis yang kredibel. Yang kedua yaitu daya prediksi yang kuat. Jadi ketika ingin meneliti berkaitan dengan anomali, hal yang tidak sesuai dengan standar biasanya, peneliti berpendapat bahwa penelitian itu atau penelitian masa depan itu harus memiliki daya prediksi yang kuat, di mana mungkin bisa dikuatkan dengan robustness test untuk bisa menemukan angka yang benar-benar akurat. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan penanganan risiko dan juga perlakuan cost transaksi. Dan yang terakhir yaitu daya prediksi atau robustness test yang sudah saya jelaskan bersamaan dengan daya prediksi yang kuat ini. Nah, yang ketiga berkaitan dengan beberapa kritik dan saran yang muncul berkaitan dengan penelitian yang telah dipublikasikan. Nah, pada penelitian ini atau pada bagian ini merangkum dan memberikan beberapa saran berkaitan dengan literatur yang telah dipublikasikan sebelumnya. Peneliti menggunakan elemen yang telah diusulkan tadi, misalkan hipotesis yang kredibel, penanganan risiko, atau daya prediksi yang kuat, untuk bisa menganalisis beberapa penelitian yang telah terpublikasi itu dengan baik. Jadi memang ada banyak konteksnya kalau dalam penelitian ini, tapi ada satu hal yang
saya cuplik untuk saya berikan contoh kepada teman-teman. Yang pertama yaitu berkaitan dengan hasil prediksi. Kalau misalkan di dalam layar itu adalah analisis fundamental, anomali aktual, dan itu disambungkan dengan daya prediksi. Jadi peneliti itu melihat bahwa penekanan terhadap ketahanan uji itu dapat dilakukan dalam penelitian dan mungkin itu memang harus. Karena menurut peneliti, banyak penelitian terdahulu itu masih memiliki banyak sekali hasil penelitian yang berbeda. Mungkin menjadi gap penelitian bahwa analisis pasar ini sangat-sangat dipengaruhi oleh banyak elemen dan itu sangat dipengaruhi juga oleh perilaku pasar itu sendiri. Sehingga sangat penting untuk memastikan ketahanan dan melakukan pengujian itu. Jadi dalam penelitian itu tidak hanya melakukan pengujian biasa juga, tetapi diharapkan juga memberikan sebuah penekanan tertentu terhadap uji tersebut, sehingga pengujian yang dihasilkan adalah valid dan kuat, sehingga benar-benar mencerminkan apa sih yang terjadi di lapangan tersebut. Nah, itulah yang dibahas oleh peneliti, sehingga harapannya menjadi sebuah hal yang utuh berkaitan dengan analisis topik berkaitan dengan analisis fundamental dan juga anomali akuntansi. Baik, yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan ex ante risiko dan biaya transaksi. Dan memang pada bagian ini berfokus pada studi kasus berkaitan dengan aktual dan juga PEAD yang pada pertemuan lalu sudah dibahas pada sesi ke-6. Nah, pada bagian ini itu peneliti sebenarnya ingin memberikan sebuah ilustrasi efek dari perlakuan komprehensif dari ramalan risiko dan juga cost transaksi yang muncul. Secara khusus, peneliti ingin memberikan sebuah pencerahan berkaitan dengan perdebatan yang muncul antara risiko dan mispricing yang mungkin banyak ditunjukkan pada literatur-literatur sebagai sebuah anomali. Mungkin teman-teman yang tidak tahu anomali adalah sebuah hal yang berbeda dari biasanya. Nah, itu menjadi hal yang ditekankan pada bagian ini. Pada penjelasan risiko, relasi antara atribut dan pengembalian saham masa depan dijelaskan melalui risiko premium dari perusahaan beserta atributnya. Sementara pada penjelasan mispricing, relasi antara atribut dan pengembalian saham masa depan disebabkan oleh pelaku pasar modal yang gagal memberikan dampak atribut tersebut untuk harga saham di masa depan. Nah, pada bagian ini itu menjadi penekanan karena menyarankan atau analisis ini menyarankan pengembalian yang besar itu sebaiknya dijelaskan dengan menggunakan model penetapan harga aset. Sehingga besaran pengembalian ini meskipun masih signifikan secara statistik dapat mengurangi substansi dalam besaran ekonomi tertentu. Jadi memang pada bagian ini memberikan sebuah gambaran berkaitan dengan semacam perdebatan berkaitan dengan risiko dan cost transaksi. Baik, ya selanjutnya yaitu berkaitan dengan saran penelitian di masa depan. Setelah memberikan gambaran berdasarkan penelitian terdahulu dan membuat beberapa feedback dari kuesioner akademis dan praktisi, maka hal ini dapat memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian masa depan menggunakan informasi akuntansi dalam ramalannya untuk bisa melihat fundamental perusahaan dan pengembalian masa depan. Nah, ada beberapa hal yang akan teman-teman bisa cermati di dalam layar. Yang pertama yaitu menambahkan framework peramalan. Jadi akan lebih bagus jika framework peramalan itu akan diperluas. Penelitian baru-baru ini mencoba menyatukan sejumlah atau beberapa variabel peramalan dan mencobanya secara konsisten dan logis. Harapannya bahwa di masa depan itu perlu dilihat atau membuka atau menerapkan sistem akuntansi yang menghasilkan input untuk peramalan tersebut. Jadi memang diperluas lagi framework-nya berkaitan dengan peramalan. Misalkan berkaitan dengan nilai buku dan juga pendapatan untuk sebuah peramalan. Yang kedua yaitu informasi mikroekonomik. Terdapat sebuah informasi makroekonomi yang digunakan sebagai
sebuah peramalan di masa depan. Misalkan peneliti itu mencontohkan misalkan ekspektasi inflasi di masa depan, yang kedua pergerakan mata uang yang selalu berfluktuasi tiap-tiap waktu dan itu mungkin bisa digunakan untuk peramalan masa depan, dan yang terakhir adalah harga dari beberapa komoditas tertentu yang memang akan memiliki impact besar terhadap perusahaan. Itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan untuk melakukan peramalan di masa depan menggunakan informasi makroekonomik. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan penggunaan informasi akuntansi, dan yang keempat yaitu penggunaan informasi untuk dan dari pasar utang. Mungkin teman-teman juga tidak asing dengan pasar utang ini atau pasar kredit. Misalkan para investor itu memang tertarik terhadap perusahaan itu tidak hanya berkaitan dengan sahamnya, tapi mungkin dengan obligasi dan lain sebagainya. Sehingga pasar utang ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk bisa melakukan peramalan masa depan berkaitan dengan pasar utang ini. Yang terakhir yaitu bagaimana kejadian tahun 2007 di mana pasar itu akan semakin liquid, dan memang harapannya peneliti itu dari kasus tersebut, peneliti mengharapkan bahwa penelitian masa depan itu bisa menjadikan kasus tersebut menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk meramalkan risiko-risiko yang akan muncul berkaitan dengan berkaitan dengan peramalan masa depan. Baik, kita masuk ke dalam konklusi. Tujuan utama penelitian ini yaitu laporan keuangan membantu memfasilitasi pengembalian keputusan alokasi sumber daya ekonomi dari perspektif investor. Fokusnya adalah perhatian dari peneliti pada peramalan laba dan pengembalian saham untuk kedepannya. Dan akhirnya literatur anomali dan analisis fundamental ini menyediakan sebuah pengaruh yang cukup besar bagi akademisi, bagi pengatur standar, dan praktisi dengan mendemonstrasikan manfaat dari informasi akuntansi untuk meramalkan masa depan dan pengembalian saham. Peneliti juga mengharapkan bahwa riset masa depan akan memberikan manfaat dari saran yang diberikan untuk mengembangkan informasi akuntansi sebagai sebuah salah satu cara untuk melakukan peramalan masa depan. Hal ini juga penting bagi akademisi agar mencari sebuah peluang untuk bisa mencari riset-riset terbaru berkaitan dengan peramalan laba di masa depan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika masih banyak yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, terima kasih.